Punya anak yang kalau diajak komunikasi, belum juga ngomong banyak, muka kita baru agak kenceng gini, "Adek, kenapa sih adek kayak begitu?" Terus dia responnya adalah, mama mah gitu, nggak sayang sama aku." Udah baper ya kan. Terus nggak dengerin lagi kata-katanya apa, menjudgment kalau kita nggak sayang sama dia, lebay, dan biasanya dia akan lakukan ini untuk mencari perhatian. Bingung nggak nih? Ini adalah salah satu ciri kalau kita berkomunikasi dengan anak titipan Allah yang bertipe feeling. Feeling itu dominasi belahan otaknya adalah di otak kanan bawah. Itu adalah pusat pengatur emosi. Sehingga kecenderungan anak ini kalau bicara akan menggunakan perasaan. Namanya juga perasaan ya. Dia tidak terukur, dia cenderungnya akan sesuai dengan moodnya, suka atau nggak suka. Maka gimana cara kita untuk menyesuaikan komunikasinya? Ini dia tipsnya. Yang pertama, agar komunikasi kita lancar, teman-teman perlu melakukan setuju dulu dengannya. Kenapa kita perlu setuju? Agar dia tidak membuat border dengan kita. Kalau kita udah langsung gak setuju, langsung menyangkal, langsung gak gitu dong dek, misalnya kayak gitu, maka you me and. Dan disitulah udah berhenti komunikasinya. Yang ada nanti tambah debat, menangis, ngamuk, dan akhirnya jadi benci. Nauzubillah min zalik. Maka teman-teman katakan padanya kalau kita setuju dulu itu adalah salah satu tips penting untuk kita bisa mengambil hatinya orang feeling. Ingat ya, feeling itu kalau udah diambil hatinya, dia akan memberi kita segala-galanya. Cie, pastikan dia suka banget sama kita. Jadi misalnya gini, "Mah aku capek banget nih, besok aku nggak usah sekolah ya mah," gitu. Kan kesel ya kan sebenarnya kita sebagai orang tua ya kan, kenapa sih cuma capek sedikit aja nggak mau sekolah. Ini kalau orang tua yang nggak belajar biasanya akan langsung ngomong, "Apa? Nggak sekolah? Enak aja, bla 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 bla," gitu. Udah kayak gitu, anaknya terluka. Nanti dia nangis, nanti dia nyalahin sekolah, nanti dia mogok, macem-macem. Maka ayo orang tuanya belajar sabar menghadapi anak titipan Allah ini. Ketika anak lagi ngomong kayak gitu, sebetulnya dia lagi cari perhatian nih guys. Kalau dia lagi ngomong, "Aku capek nih mah, besok aku nggak sekolah ya." Oh oke, gitu aja dulu. Yang pertama oke dulu. Tapi nanti kalau dia nggak sekolah beneran gimana? Nah, mikir dulu orang tuanya. Jawaban yang pertama oke dulu ya. Untuk apa? Agar kita bisa komunikasi lebih lanjut. Jadi kalau udah ngomong oke, jangan berhenti di oke. Oke, emang capek banget ya dek? Mama juga capek sih, emang kemarin itu kegiatannya melelahkan ya gitu. Cuma kayaknya besok tuh ada kegiatan yang seru deh dek di sekolah. Adek serius nih, nggak pengen ikut gitu. Atau misalnya besok tuh kayaknya teman adik ulang tahun deh. Atau nanti misalnya dia kan fokus sama orang ya. Jadi kasih tahu ke dia, tapi nanti kalau teman-teman adik nyari gimana? Sentuh hatinya. Maka nanti dia jadi mikir, iya juga ya, biarin dia istirahat dulu, nanti kalau dia udah happy, happy lagi juga nanti dia akan bergerak. Aku nggak jadi mah nggak sekolahnya, aku berangkat ya. Gitu, damai kan? Tips yang kedua, ketika bicara sama dia perlu untuk nih tatapan mata dan juga sentuhan lembut, suaranya juga lembut, jangan galak-galak. Itu penting teman-teman. Kenapa? Karena dia bicara dengan hati. Teman-teman jangan gunakan bahasa yang kasar atau bahkan pengabaian bisa menyakitkan dia. Kadang-kadang kan dia gini, "Mama, mama, aku mau cerita, mama. Mama, dengerin aku dulu, mama, mama lihat sini dulu deh, mama." Terus kitanya sibuk, "Iya deh, ayo coba cerita aja mama sambil kerja ya." Meskipun seperti itu teman-teman, dia tetap loh hatinya terluka. Jadi kalau anak ini mau bicara, coba deh tatap dulu matanya. Wah, ada cerita seru ya. Misalnya kita sibuk nih, sampaikan kepada dia izin. Dan dia kan anak baik, insya Allah dia akan ngizinin kita. Wah, ceritanya seru banget ya, Dek. Tapi mama lagi sambil kerja nih, boleh nggak? Mama pasang telinganya, adik cerita sambil mama ngerjain, boleh? Gitu. Sepakat dulu, kalau udah sepakat, dia boleh muntahin semua ceritanya karena memang kekuatannya anak feeling itu di bicara. Nah, gitu ya. Yang ketiga, kita perlu untuk peduli, teman-teman. Ya, jadi kalau seolah-olah ceritanya itu nggak masuk akal, dia merasa jadi si korban, si paling-paling,
tahan dulu untuk mengkritisi dia. Biasanya kan kalau orang tua nggak sabar, biasanya kan bilang, kamu kali yang salah, udah deh jangan baper. Nah, kayak gitu tuh bisa memutuskan hubungan kita dengan si anak feeling, teman-teman. Maka kalau bicara sama feeling, pastikan kita terlihat kepeduliannya. Mama, masa teman di kelasku tadi nggak ada yang ngajak aku main, misalnya. Kita perlu untuk memberikan kepedulian pada dia. Aduh, kasihan, gak enak ya. Dulu juga mama pernah lo gak diajak main. Sedih banget sih. Peduli, empati dulu sama perasaannya. Kalau dia mau lebay-lebay dulu, kasih waktu maksimal 1 menit. Tujuannya untuk apa? Agar dia lepas dulu nih dari perasaan yang terpendamnya. Baru habis itu kita ajak dia untuk bicara. Penting gak sih sebenarnya harus diajak main? Bisa gak sih kita milih teman main yang lain ya? Jadi yang dipastikan di sini adalah jaga koneksi dulu sebelum kita mengkoreksi. Oke? Ini penting banget untuk menjaga moodnya si feeling agar terus terkoneksi sama kita, teman-teman ya. Karena tipe anak ini kalau dia suka gunung kudaki, lautan kuseberangi, tapi hati-hati banget kalau dia udah nggak suka. Ya, sampai mati gue nggak mau ketemu lu lagi. Nah, kan ini bahaya ya. Dan bahayanya ketika dia ini tidak menyukai kita sebagai orang tuanya, nggak bisa kita komunikasi dengan baik, yang dikhawatirkan adalah dia mencari tempat lain untuk bicara. Kalau di luar sana ada tempat yang lebih menyenangkan untuk dia bicara, nauzubillah min dzalik, dia akan berpegang teguh pada orang tersebut sehingga seolah-olah kita adalah musuhnya, dia adalah hero-nya. Nah, jangan sampai itu terjadi kayak gitu ya. Tetap peduli, tetap empati. Yang keempat, tipsnya adalah kalau dia lebay, berlebay-lebayan juga. Itu ya. Urusan hati itu nggak ada ukurannya. Ukurannya ya sesukanya aja gitu. Jadi kalau misalnya dia cerita lebay gitu ya, aku sakit banget, aku ini banget, misalnya kayak gitu. Please ya orang tua, kendalikan wajah kita, kendalikan kata-kata kita. Ini memang perlu latihan banget sih. Ini biasanya orang tua yang punya anak feeling tuh, aduh tepuk jidat, aku nggak bisa gombal-gombal kayak gini. Nah, teman-teman udah diamanahi sama Allah anak feeling, belajar deh, belajar gombal. Kalau dia lebay, ini tips secret dari Miss Ida yang diamanahi anak feeling sama Allah. Dulu Miss Ida nggak bisa lebay-lebay karena Miss Ida orangnya strict, orang yang apa adanya. Bagi Miss Ida lebay itu bohong. Miss Ida orang sensing nih, nggak suka bicara bohong ya kan. Tapi Miss Ida kemudian berpikir kayaknya penting nih Miss Ida untuk belajar lebay sehingga bisa nyambung nih sama anak feeling gitu. Jadi ada masanya ketika kakak Salma itu jatuh ya, dia akan berlebay-lebay merasa sakit. Dulu sih Miss Ida realistis banget, begitu lukanya sudah selesai ya harus bangun gitu. Kalau dia lebay Miss Ida marahin. Ternyata itu justru menambah luka batinnya, teman-teman. Nah, suatu ketika Miss Ida coba lakuin kayak gini. Ketika dia jatuh lagi, dia baru mau lebay, dia baru mau cari perhatian ya. Lebay itu adalah usaha dia untuk cari perhatian agar kita memberikan lebih banyak perhatian sama dia. Jadi ketika dia jatuh, dia udah mau melakukan action itu, dia langsung pakai trik. Ingat ya, fokus pada kepentingannya dia. Astagfirullahaladzim, anak mama kesayangan mama jatuh, mama nggak tega. Perlu dipanggilin ambulan apa enggak kakak gitu. Dia lebay banget ya. Tahu nggak jawaban dia apa? Instead of dia nangis-nangis lebay, dia gini, apaan sih mama, lebay banget. Ternyata obat anti lebay adalah lebih lebay. Dan apa yang terjadi? Dia happy banget mendapatkan perhatian yang banyak dari orang tuanya. Ingat tapi ya, jangan ini dijadikan olok-olokan di depan orang lain. Karena dia juga hatinya itu sensitif gitu. Tips yang kelima, bicara sama orang feeling, sentuhlah dia tepat di hatinya. Dia akan jadi milikmu selamanya. Artinya apa, teman-teman? Bicara sama orang feeling itu pahami kedalaman hatinya. Puji-puji dia. Kalau yang dinamakan words of affirmation, kalau bahasa cinta orang feeling ya nggak bisa satu ya kan. Dia perlu physical touch sambil disayang, sambil dilihat, dipuji-puji ya. Sehingga seolah-olah kita lah paling mengerti hatinya dia gitu ya. Maka insya Allah dengan cara-cara ini membuat dia akan menganggap kita sebagai orang yang aman buat dia, yang bisa mendengar keluh kesah kita, dan akhirnya ini dia cinta sejati. Nah, kalau dia udah cinta sama kita,
insya Allah dia nggak akan kemana-mana, akan biasa untuk bercerita sama kita terima keluh kesahnya, dan mudah-mudahan aman, sejahtera. Bersiap untuk selalu tampil menyenangkan di depan anak feeling, agar kita bisa berkomunikasi sesuai dengan bahasanya. Hilangkan miskomunikasinya. I know you because I love you. Miss Hidai itu levelnya udah master trainer, jadi artinya dia adalah orang yang paling fasih menguasai tentang Stephen. Kalau ingin mendengar Stephen lebih baik, dengarkanlah Miss Hidai.